Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar bersama mengenai sistem EVI, sistem kontrol elektronik injeksi pada sepeda motor. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang sistem kontrol elektronik injeksi atau FI atau fuel injection, kita harus mengerti dulu hal-hal lain, yaitu tentang siklus kerja dari mesin bensin ya. Oke, di sini kita sudah tahu, kita pernah belajar juga tentang engine 4 tak, di mana engine 4 tak itu memiliki 4 siklus kerja, mulai dari langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, yang terakhir langkah buang. Coba kita perhatikan di sini, bagian C ini merupakan inlet port atau lubang masuk. Ini ada katupnya. Terus yang selanjutnya yang di sebelah kanan ini outlet port atau lubang buang. Terus di samping sini ada busi sebagai penyalaan di ruang bakarnya. Terus satu blok ini satu kesatuan ini disebut dengan cylinder head, dan yang E itu cairan pendingin yang ada pada silinder block. Ada piston, ada connecting rod, dan di sini ada crankshaft. Kita sudah belajar itu waktu kelas 10 kemarin. Nah, coba kita perbesar seperti ini. Kita lihat dulu animasinya. Oke. Ketika crankshaft diputar, baik itu menggunakan motor starter maupun kickstarter, maka crankshaft ini akan berputar. Nah, ketika crankshaft ini berputar, akan merubah gerak putar dari poros engkol ini menjadi gerak naik turun dari piston, dimana ketika piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah, dari posisi atas ini ke bawah seperti ini, dan pada saat katup masuk terbuka, maka campuran bahan bakar dan udara masuk melalui inlet port atau lubang masuk, karena adanya hisapan di ruang bakar atau di ruang silinder. Selanjutnya, ketika piston bergerak naik menuju TMA lagi, dan pada saat itu katup masuk tertutup, dan di sini katup buang juga tertutup, maka terjadi proses kompresi campuran bahan bakar yang tadi masuk di sini. Nah, di akhir langkah kompresi ini nantinya akan ada percikan busi sebelum mencapai TMA. Jadi sebelum TMA di sini akan ada percikan busi yang mana akan membuat campuran bahan bakar dan udara tadi menyala dan menyebabkan energi dorong ke piston dan membuat piston
terdorong ke titik mati bawah. Inilah yang kita sebut dengan langkah usaha. Selanjutnya, setelah ada langkah usaha, piston kembali lagi dari TMB menuju TMA, dan di sini kita lihat ada katup buang terbuka. Maka di sini terjadilah langkah buang. Dan setelah langkah buang selesai, di sini juga akan ada langkah hisap lagi kembali kepada siklus yang pertama tadi. Kita lihat di sini yang masuk ke dalam ruang bakar itu ada campuran udara dan bahan bakar. Mari kita ingat lagi bahwa yang masuk itu sebenarnya berupa campuran udara dan bahan bakar. Mungkin kita pindah ke video yang lain. Nah, di sini ada video lain yang hampir sama. Nah, kita lihat di sini pada saat intake stroke atau langkah hisap, di sini ada udara yang masuk, lalu bercampur dengan bahan bakar di sini, dan selanjutnya masuk ke dalam ruang bakar. Nah, yang ada di dalam sini itu adalah fuel, air, dimana di sini campuran antara bahan bakar dan udara. Mari kita kembali ke awal. Nah, pada sistem karburator, udara dan bahan bakar dicampur di dalam karburator. Jadi sebelumnya inlet port atau sebelumnya lubang masuk itu terdapat komponen yang namanya karburator, di mana fungsinya salah satunya adalah untuk mencampur udara dan bahan bakar supaya masuk ke dalam ruang silinder atau ruang bakar. Oke, mungkin cukup untuk mengingat materi pada kelas 10. Selanjutnya kita balik ke topik utama. Jadi sebelum kita belajar FI, kita harus paham betul mengenai siklus kerja dari 4 tak motor bensin. Nah, tadi kita juga sudah bahas tentang perbandingan udara dan bahan bakar. Yang dimaksud dengan perbandingan udara dan bahan bakar adalah campuran atau jumlah udara dibanding dengan bahan bakar, dimana campuran udara dan bahan bakar yang ideal, jadi campuran ideal untuk mesin bensin 4 tak maupun 2 tak itu sama, yaitu 14,7 kg udara dibanding dengan 1 kg bensin. Nah, jika perbandingan ini terpenuhi, maka ini disebut dengan campuran ideal atau stoichiometrik. Lanjut. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang
perbandingan atau campuran bahan bakar dan udara kaya maupun campuran miskin. Yang dimaksud dengan campuran kaya ialah udara tidak seperti campuran ideal tadi, di mana campuran ideal itu 14,7 kg, sedangkan yang disebut kaya itu udaranya kurang dari 14,7 kg. Contohnya di sini 10. Jadi 10 kg udara dicampur dengan 1 kg bensin, maka campuran yang terjadi itu disebut dengan campuran kaya. Sedangkan campuran miskin itu contohnya 17 kg udara dibanding dengan 1 kg bensin di sini. Jika dibandingkan dengan perbandingan campuran bahan bakar ideal, maka ini lebih banyak udaranya. Makanya ini disebut dengan campuran miskin. Campuran kaya itu bisa juga dilambangkan dengan ini adalah lambda. Jadi campurannya lebih kecil dibandingkan 1. 1 ini maksudnya apa? 1 maksudnya campuran bahan bakar udara ideal. Jadi yang tadi 14,7 kg dicampur dengan 1 kg bensin itu campuran idealnya atau 1. Sedangkan kalau kurang dari 1 lambdanya atau campuran udaranya ini, maka campurannya campuran kaya. Begitu juga sebaliknya ketika udaranya banyak, contohnya di sini 17 lebih dari 14,7, maka di sini disebut dengan campuran miskin. Nah, yang perlu kita ketahui juga pada proses pembakaran bahan bakar, nah di sini kita lihat ya, reaksi pembakaran dari bensin, di mana bensin itu merupakan campuran hidrokarbon long chain atau rantai panjang yang merupakan susunan dari karbon dan hidrogen. Jadi di sini bensin dicampur dengan udara. Nah, ternyata yang dicampur itu bukan udaranya, namun oksigennya. Jadi bensin dicampur dengan oksigen dan itu dinyalakan, maka terjadi proses pembakaran. Nah, hasil dari proses pembakarannya itu karbon dioksida dan bintik-bintik air. Jadi kita kembali lagi di sana. Jadi sebetulnya campuran udara dan bahan bakar ketika masuk dalam mesin itu yang dibutuhkan oksigennya. Sedangkan dalam udara di atmosfer itu hanya memiliki 21% oksigen. Sisanya yang terbesar ini ada 78,08% nitrogen, 0,93% argon, dan komposisi udara lainnya. Jadi oksigen yang sebetulnya dibutuhkan dalam proses pembakaran itu hanya tersedia 20,95% dalam udara. Jadi lebih banyak nitrogennya. Dan ini penting untuk diketahui supaya nanti ketika belajar tentang sistem kontrol injeksi, kalian
mudah karena sudah mengetahui hal-hal berikut ini. Nah, ada yang namanya volume udara dan ada yang namanya massa udara. Volume udara itu banyaknya udara dalam satuan sentimeter kubik yang ada di campuran udara bahan bakar ketika masuk ke ruang bakar. Jadi tadi ketika udara dan bahan bakar yang sudah tercampur masuk ke dalam ruang silinder seperti ini, maka ruangannya akan penuh dengan volume udara dan bahan bakar. Nah, ini yang disebut dengan volume udara. Oke, di sini ada volume udara. Sekali lagi. Sedangkan massa udara yaitu berat udara dalam satuan gram yang ada di campuran udara bahan bakar ketika masuk ke ruang bakar. Jadi nanti konsepnya di sini ada volumenya, sedangkan beratnya di sini juga ada. Jadi udara yang di sini ada volumenya dan juga memiliki berat tentunya dalam satuan gram. Jadi kalau digambar di sini volumenya pasti volume udara mengikuti ruang silinder dan ruang bakarnya. Jadi kalau pistonnya besar, maka volumenya juga pastinya besar. Semakin panjang langkahnya, maka volumenya juga semakin besar. Itu volume. Sedangkan berat itu beratnya, masanya. Dan itu dalam satuan gram. Nah, hubungan antara volume udara dan massa udara ada yang disebut dengan faktor volume udara, faktor massa udara. Nah, volume udara itu tergantung pada kondisi mesin. Jadi kalau pistonnya besar, langkahnya panjang atau long stroke, maka itu volume udaranya yang masuk ke ruang silinder dan ruang bakar itu menjadi besar. Sedangkan massa udara ini dipengaruhi oleh suhu, tekanan, kelembaban. Maksudnya apa? Kita lanjut. Nah, ini tadi gambaran dari volume udara yang warna merah ini sesuai dengan konsep silinder pada mesin. Sedangkan yang di sebelah kanan ini juga sama, antara yang kiri dan kanan ini yang warna merah ini volumenya sama. Cuman ternyata massa udaranya atau jumlah udaranya dalam satuan gram itu bisa saja berbeda tergantung pada tekanan atmosfer. Jadi pada permukaan tanah tinggi menyebabkan tekanan atmosfer rendah sehingga massa udara rendah. Jadi pada saat tekanan tinggi udaranya banyak ini pada volume ini. Di sini terlihat ada 14,7 kg. Tapi pada saat tekanan rendah
tekanan atmosfer rendah pada permukaan tanah tinggi itu ternyata udaranya sedikit, makanya masanya atau beratnya hanya 12 kg. Ini ilustrasi dari faktor massa udara. Jadi pada saat mesin itu berada di dataran tinggi, di tanah tinggi, maka udaranya atau massa udaranya itu banyak. Sedangkan di daerah yang rendah maka tekanan atmosfernya juga rendah. Otomatis di sini udaranya juga sedikit. Massa udaranya lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang di dataran rendah yang memiliki tekanan atmosfer tinggi. Nah, ternyata selain tekanan atmosfer ada juga faktor temperatur. Jadi pada saat temperatur rendah, tidak panas maksudnya, temperatur di suatu daerah itu rendah, maka massa udaranya juga banyak. Sedangkan untuk temperatur yang tinggi di daerah-daerah panas ternyata memiliki massa udara atau jumlah udara dalam satuan kilogram itu sedikit. Selanjutnya ada juga kelembaban rendah dan kelembaban tinggi. Nah, kelembaban udara tinggi menyebabkan material udara naik sehingga massa udara rendah. Jadi pada saat daerahnya lembab, udaranya justru sedikit karena material udaranya naik. Sedangkan kalau di sini tidak lembab, ini contoh yang di kiri tidak lembab, maka massa udaranya itu lebih besar. Jumlah udara dalam satuan kilogram itu lebih besar. Nah, ini review yang tadi kita bahas. Jadi ada kandungan gas buang di lubang buang, yaitu ada CO, karbon monoksida. Jadi di knalpot nanti ketika mesin hidup ada gas yang keluar dari knalpot, isinya itu karbon monoksida sebanyak 3-5%. Karbon dioksida, yaitu indikasi hasil pembakaran, lebih dari 12%. Hidrokarbon, banyaknya bahan bakar yang belum terbakar ikut terbuang. Jadi HC ini ketika proses pembakaran terjadi ternyata ada bahan bakar yang tidak ikut terbakar. Nah, ini yang disebut dengan HC atau hidrokarbon. Angka idealnya itu sekitar 300-500 ppm part per million. Selanjutnya ada oksigen, banyaknya oksigen yang terbuang. Angka idealnya kurang dari 2%. Selanjutnya ada lambda, perbandingan antara campuran aktual dibanding dengan campuran ideal. Kita tahu bahwa campuran ideal tadi itu 14,7 kg udara dibanding dengan 1 kg bensin. Itu. Jadi aktualnya berapa yang terjadi pada engine, sedangkan dibandingkan dengan perbandingan ideal itu harus sama. Angka idealnya nih, makanya di sini 1. NOx atau nitro oksida
reaksi kimia antara nitrogen dan oksigen pada temperatur tinggi. Nah, kita tahu tadi bahwa udara itu mengandung oksigen dan nitrogen. Nah, pada saat temperatur tinggi ternyata nitrogen ini akan bereaksi dengan oksigen. Ini yang disebut nitrooksida, dan ini cukup beracun atau beracun untuk manusia. Nah, sekarang masuk pada inti pembelajaran kita. Setelah kita tahu konsep campuran bahan bakar udara ideal dan gas buang tadi, prinsip kerja mesin patak tadi. Nah, di sini dibuatlah fuel injection. Tujuannya adalah untuk memenuhi aturan yang ketat pada emisi gas buang. Jadi pemerintah itu membuat aturan untuk sepeda motor agar memenuhi emisi gas buang, dimana di sini ada angka ideal. Jadi HC, CO2, CO, NOx ini dipantau dan itu dibatasi karena ini merupakan polusi pada udara. Nah, untuk memenuhi emisi gas buang ini dibuatlah sistem fuel injection, di mana harapannya dengan adanya fuel injection ini akan memenuhi emisi gas buang yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana dengan karburator? Karburator ternyata tidak dapat memenuhi aturan emisi gas buang yang saya sebutkan tadi. Ternyata nilai NOx-nya, HC-nya maupun karbon monoksidanya itu tidak dapat dicapai jika menggunakan karburator. Nah, bagaimana caranya? Ternyata itu menggunakan kontrol elektronik. Yang namanya kontrol elektronik itu bisa diasumsikan dengan sistem pada manusia. Kita tahu kalau di sini ada gambar manusia, di sini ada otak, di sini ada panas, di sini ada sistem saraf, di sini ada tangan, dan di sini ada keran untuk mengalirkan air dalam gelas. Coba kita bahas lagi lebih dalam. Misalkan kondisinya di daerah sini nih panas karena terik matahari ini. Otomatis manusia yang ada di gambar ini akan merasakan haus. Siapa yang merasakan haus? Tenggorokan. Tenggorokan di sini menggunakan sistem saraf untuk melaporkan bahwa si manusia ini haus kepada otak. Nah, karena di sini otak dapat memberi perintah kepada organ tubuh yang lain atau bagian tubuh yang lain, maka otak ini akan memerintahkan tangan supaya membuka kran dan akhirnya membuat gelas ini penuh dengan air yang kemudian diminum oleh manusia. Nah, jika kita simpulkan bahwa
tenggorokan ini akan merasakan haus dan nantinya akan dilaporkan ke otak. Sedangkan otak melewati sistem saraf juga akan memerintahkan tangan untuk membuka keran di sini supaya gelas yang ada di sini terisi air yang kemudian dapat diminum untuk meredakan rasa haus tadi. Nah, sistem ini sama dengan yang ada di sistem kontrol elektronik injeksi pada sepeda motor. Ada 3 bagian utama dalam sistem kontrol elektronik ini. Yang pertama ada sensor suhu, ada atau kita sebut semua ya sensor. Sedangkan komponen yang kedua itu ECU atau controller. Yang selanjutnya itu kelompok aktuator. Nah, di sini hampir mirip seperti sistem manusia tadi. Ternyata ada bagian atau ada komponen yang berfungsi untuk menyensor suhu atau melihat suhu atau memantau suhu. Yang selanjutnya akan dikirimkan hasil sensornya, hasil pengukuran suhunya kepada ECU atau kepada controller menggunakan sinyal elektrik. Nah, di sini ada MAQS. Ini sensor untuk melihat udara masuk yang ada pada inlet port atau lubang masuk pada mesin. Dan ini juga akan mendeteksi seberapa besar udara yang masuk. Dan selanjutnya akan dilaporkan secara sinyal elektrik kepada ECU atau controller yang kemudian akan digunakan untuk membuat perintah kepada injektor supaya membuka pintu agar bahan bakar masuk ke ruang bakar. Nah, ini tadi ilustrasi antara sistem manusia dengan sistem kontrol elektronik pada sepeda motor. Jadi kalau kita buat kesimpulan, nah, ada perbedaan antara karburator dan fuel injection. Kita tahu bahwa karburator itu tempatnya udara dan bahan bakar dicampur berdasarkan perbedaan tekanan. Jadi pada saat udara masuk melewati karburator, maka bahan bakar akan ikut dengan sendirinya dan menjadi butiran-butiran gas atau kabut yang akhirnya masuk ke dalam ruang bakar. Tapi ketika kita membahas fuel injection atau kontrol elektronik injeksi, itu sistemnya beda, yaitu mengubah bahan bakar cair menjadi gas itu berdasarkan tekanan tinggi. Jadi ada prosedur untuk menaikkan tekanan bahan bakar yang selanjutnya dialirkan kepada injektor dan nantinya disemprotkan dengan lubang-lubang kecil yang akhirnya membuat bahan bakar cair menjadi kabut.
ini perbandingan antara sistem kontrol elektronik injeksi dengan karburator. Nah, pertama kontrol perbandingan campuran. Kalau fuel injection atau kontrol elektronik injeksi, perbandingan udara bahan bakar selalu sesuai dengan kondisi mesin dan cuaca. Kenapa? Karena banyak sekali sensornya. Kita tahu tadi sudah kita bahas bahwa sistem kontrol elektronik injeksi itu memiliki sensor suhu. Jadi pada saat suhu rendah atau dingin dengan suhu yang panas atau tinggi itu membuat massa udara berbeda pula. Dengan itu perbandingan udara dan bahan bakar selalu sesuai dengan kondisi mesin dan cuaca. Oleh sebab itu maka emisi gas buangnya juga baik, karena perbandingan udara dan bahan bakarnya selalu sesuai. Pada waktu deselerasi, yang dimaksud dengan deselerasi ialah melepas gas. Jadi pada saat tuas gas kita lepas, maka itu terjadi penurunan kecepatan pada putaran mesin. Nah, jika menggunakan sistem kontrol elektronik injeksi dapat menghentikan bahan bakar sehingga lebih hemat. Nah, sedangkan untuk karburator, perbandingan udara dan bahan bakar hanya dapat diubah pada settingan awal. Jadi pada saat karburator itu disetting di daerah yang memiliki temperatur rendah, contohnya di atas pegunungan, maka nantinya ketika dia di daerah yang rendah seperti daerah pantai, maka perbandingan udara dan bahan bakar tidak bisa tepat, harus disetting dari awal lagi, atau perlu perubahan setting di setiap kondisi. Jadi pada saat daerah dingin dan panas, itu perlu perubahan settingan lagi pada karburatornya. Apabila settingan awal tidak sesuai, diperlukan alat tambahan, pompa akselerasi, caustic enhancer, TPS dan lain-lain. Jadi pada saat sudah tidak tepat, perlu tambahan alat dan sebagainya supaya perbandingannya atau settingannya tepat. Perawatan, dari segi perawatan, fuel injection itu memiliki kelebihan, itu memiliki sifat merawatnya lebih mudah jika dibandingkan dengan karburator. Jadi kalau karburator perlu setel dan setel lagi begitu. Sedangkan untuk yang fuel injection atau kontrol elektronik injeksi itu perawatannya lebih mudah. Ini tujuannya, kalau kita rangkum tadi, tujuan kontrol elektronik injeksi itu membuat emisi gas buang lebih baik, efisiensi pembakaran lebih tinggi, biaya perawatan lebih murah. Yang keempat, mengikuti perkembangan teknologi. Nah, di sini ada bagian utama sistem kontrol elektronik injeksi. Yang pertama itu kelompok sensor yang tugasnya untuk mendeteksi kondisi mesin, lingkungan sekitar, kemudian mengirim sinyal listrik ke ECU atau controller. Jadi yang kedua, bagian yang utamanya yaitu control group
komponen yang mengolah informasi dari berbagai sensor, selanjutnya mengirim sinyal ke aktuator grup untuk bekerja sesuai kondisi. Dan yang terakhir itu ada aktuator grup, adalah komponen yang berfungsi untuk melakukan kerja sesuai perintah dari controller atau ECU. Jadi kalau saya singkat ya, sensor group ini merupakan komponen yang tugasnya untuk mendeteksi, yang selanjutnya hasil deteksinya itu akan dikirim ke ECU atau controller, dan controller ini fungsinya menerima informasi, mengolah informasi yang akhirnya memutuskan untuk memerintah aktuator, atau di sini bisa kita sebut dengan pekerjanya. Ini otaknya, ini yang bekerja, begitu. Ini lebih jelas lagi, sensor group banyak sekali kelompok sensor. Jadi ini yang tadi komponen utamanya ada sensor group, controller, dan aktuator. Sensor, controller, aktuator. Sensor ini yang mendeteksi keadaan mesin dan lingkungannya. Controller ini sebagai otaknya atau pengolah informasinya, dan selanjutnya akan memerintah aktuator supaya bekerja sesuai dengan perintah dari controllernya. Bentuknya seperti ini. Ini gambar yang ada pada sepeda motor Yamaha ya. Ini MAQS. Ini letaknya ada di throttle body, sebelumnya inlet port atau lubang masuk pada mesin. Yang ini crankshaft position sensor, di mana ini ada magnet yang terhubung dengan crankshaft. Saya yakin kalian sudah pernah melihatnya. Di sini ada sensornya. Jadi pergerakan crankshaft juga akan dideteksi. Di sini ada oil temperatur sensor, engine oil temperatur sensor EOT. Ini mendeteksi temperatur mesin. Yang selanjutnya oksigen sensor, ini untuk mendeteksi oksigen pada lubang buang. Controller atau ECU bentuknya seperti ini. Dan ini contoh-contoh aktuator seperti ini. Fuel pump yang ada di tangki itu merupakan aktuator juga. Ignition coil yaitu juga aktuator pengapian. Oke, mungkin begitu dulu untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah di minggu ke-3. Nah, dengan bahasan alur kerja sistem kontrol elektronik injeksi. Sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.